Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima. Nah, sekarang kita masuk dalam babu al-adhan. Setelah penulis menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan mawaqitus shalah, waktu-waktu salat, memberikan isyarat bahwa si muadzin yang mengumandangkan adzan mestilah paham atau mengerti tentang waktu salat, sehingga dia tidak boleh mengumandangkan adzan sebelum masuk waktu. Karena ini nanti akan berdampak buruk bagi mereka yang tidak sholat di masjid. Seperti apa? Kaum wanita yang sholat di rumah, atau musafir, atau mereka yang punya kesibukan atau ada uzur sholat di rumah, maka azan itu sangat penting. Karena tujuan dari azan adalah i'lanu waqti sholat, mengabarkan tentang masuknya waktu sholat. Jadi pensyariatan adzan ini itu di tahun pertama Hijriah, ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, barulah di sana disyariatkan adzan. Selama di Mekah 13 tahun itu tidak ada pensyariatan adzan, karena masih sembunyi-sembunyi. Belum ada yang terang-terangan dalam suatu tempat kemudian dihadiri kaum muslimin, kemudian Bilal mengumandangkan adzan, tidak. Adzan ini Pak, hukumnya fardu kifayah. Jika di suatu kampung di sana sudah ada yang mengumandangkan adzan, maka yang lain menjadi gugur kewajiban. Contoh di BDI di sini mungkin ada beberapa masjid, taruhlah ada 2 masjid, maka satu saja yang mengumandangkan, maka yang lain gugur kewajibannya, tinggal iqamah saja. Apalagi di kampung-kampung rata-rata 1 RT 1 masjid, tambah 1 RT 1 masjid, sehingga ketika masuk waktu azan itu bergemuruh suara azan di mana-mana, sehingga kita bingung mau jawab yang mana nih. Di sini baru Allah Akbar, di sana sudah hayya 'alas shalah, di sana lagi sudah sudah qomat. Jadi itu jika ada yang sudah menegakkan, maka yang lain menjadi gugur kewajiban. Jadi adzan ini merupakan syiar Islam sebagai tanda bahwa negara tersebut adalah negara kaum muslimin, di mana Rasulullah menandai suatu kampung atau suatu negeri muslim atau tidak itu dengan apa? Dengan syiar adzan. Jika di sana sudah dikumandangkan adzan, berarti negara kaum muslimin tidak boleh diperangi. Lantas bagi siapa nih? Bagi mukim atau musafir juga disunahkan untuk diwajibkan untuk adzan. Mukimin atau musafirin. Lantas bagaimana dengan mereka yang sholat sendirian? Kebetulan selesai jamaah, maka hukumnya nanti hanya disunahkan kalau mau. Karena Abu Sa'id Al-Khudri pernah berkata kepada seorang tabi'in yang dia ini kerjanya mengembala kambingnya, di mana ada rumput, di sana dia bawa gembalaan kambingnya. Maka kata Abu Sa'id berkata kepadanya, "Inni araka tuhibbul ghanam." Aku melihat kamu itu senang mengembala kambing. Fa idza kunta fi ghanamika, jika engkau berada di gerombolan kambingmu, fa'adzanta bis-shalah, kumandangkanlah adzan, farfa sotak, angkat suaramu,
fa innahu, karena tidaklah suara azanmu yang mengumandang itu, berkumandang itu didengar oleh jin atau manusia atau sesuatu yang mendengarkannya, kecuali yang mendengar itu menjadi apa? Pemberi syafaat bagimu kelak di hari kiamat. Nah, kalau kita azan sebagai tanda masuknya waktu apa Pak? Salat. Kalau orang Kristen dengan apa? Lonceng. Kalau orang Yahudi dengan apa? Dengan trompet. Nah, bagaimana kalau digabungkan azan plus beduk atau azan plus lonceng dulu, tung itu, baru kemudian azan. Gimana Pak? Untuk menguatkan saja. Atau kalau macam di Banjarmasin itu ada tiu, kayak suara kayak Pertamina itu, itu suara apa namanya menggema kemana-mana. Sebelum apa? Sebelum azan. Maka ini adalah perkara yang diada-adakan. Cukuplah syariat azan itu sebagai iklan pemberitahuan masuknya waktu salat. Wa an Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi qala tafabi wa ana naimun rajulun faqala taqulu Allahu akbar fadzakarul adzan bitarbi at-takbir bi ghairi tarji wal iqamah furoda illa qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu ataitu Rasulullah faqala innaha la ru'ya haqqun. Dari Abdullah bin Zaid bin Abi Rabbi berkata, aku pernah tidur di malam hari, kemudian bermimpi ada seorang pemuda yang mengilingku, memutariku, lalu berkata, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia apa? Mengumandangkan azan pemuda ini. Bitarbi takbir, dengan apa? Dengan membaca 4 kali takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 kali kan Pak ya? Bigoiri tarji, tanpa mengulang syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Tanpa mengulang syahadat. Nanti di hadis setelahnya di mana Abi Mahdurah diajari oleh Rasulullah azan yang itu diulang syahadatnya. Ini yang jarang kita praktekkan. Yang sering kita praktekkan itu Pak, jumlah azannya 15, jumlah iqomahnya 11. Coba kita hitung dulu Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, 4 sudah kan? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu juga 4. Berarti totalnya berapa sudah? 8. Kemudian hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, berarti 8. 4 ya. 4 tambah 8 berapa? 12. Kemudian apa lagi setelah hayya 'alal falah? Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, tambah 3 lagi, sama dengan 15. Wal iqamah furoda, sementara iqamah itu dengan apa? Dengan satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kemudian qad qamatis shalah. Ini 2 kali. Kecuali qad qamatis shalah. Qala falamma asbahtu, takala tiba pagi hari, ataitu Rasulullah, aku mendatangi Rasulullah, menceritakan mimpiku. Jangan-jangan ini mimpi dari syaitan atau mimpi dari jin mana nih. Datang untuk menanyakan ini benar atau salah. Kemudian kata Rasulullah, innaha la ru'ya haqqun.
Sesungguhnya itu mimpi yang benar. Mimpi yang benar. Ini apa Pak? Ini merupakan takrir, pembenaran dari Rasulullah. Meskipun Rasulullah tidak mengajarkan langsung, tapi dia sudah membenarkan bahwa hal itu disyariatkan. Nah, ini pelajaran bagi kita. Kalau sekiranya ada nih, kita darurat tidur, kemudian diberikan mimpi, datang seorang yang pakai baju putih, surban putih, bukan Ali Ngabalin ya, tapi dia mengajarkan sesuatu. Tapi kita lihat, kita timbang ajarannya ini, apakah mencocoki syariat ataukah tidak. Kalau sekiranya ada ajaran baru, maka pasti itu adalah jin yang menyerupai orang soleh yang ingin menyesatkan kita. Apalagi berwujud orang tua kita datang, nak, amalkan ini nak ya, aku gak pernah meninggalkan selama hidupku ini. Ini mantra-mantra yang paling ampuh. Kamu baca ribuan kali makin banyak rezekimu nanti. Maka ini apa? Ajaran yang menyesatkan. Jadi rata-rata Pak, nabi-nabi yang ngaku di Pulau Jawa maupun di Pulau Sulawesi ataupun di Banjarmasin sana, itu dasarnya mereka melalui mimpi. Dasarnya adalah mimpi. Al-hadis akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa sahahahu Tirmidzi. Wa zada Ahmad fi akhir qissati qauli Bilal fi adhanil fajr, as-salatu khairum minan naum. Jadi as-salatu khairum minan naum ini Pak merupakan lafaz yang dimunculkan oleh Bilal. Bukan diajarkan oleh Rasulullah, tapi Bilal yang mengumandangkan sendiri di saat Rasulullah tertidur. Kemudian dia mengatakan as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Akhirnya dibenarkan juga oleh Rasulullah tentang lafaz ini. Hanya saja nanti berselisih para ulama di mana letaknya ini as-salatu khairum minan naum. Apakah di azan pertama, setelah itu qomat, ataukah di azan pertama kemudian azan kedua lagi, baru setelah itu qomat. Karena waktu subuh itu kan kadang ada azan pertama mengingatkan mereka yang tidur agar bersiap-siap. Kalau Bapak pernah umroh di Masjidil Haram ada seperti itu. Azan pertama. Nah, mereka kalau azannya itu 2 kali, maka pengucapan as-salatu khairum minan naum di azan pertama. Kalau azannya 1 kali, maka juga penempatannya di azan pertama. Karena nanti setelah itu apa Pak? Dia iqamah. Karena Rasulullah terkadang menyebutkan iqamah itu dengan azan. Siapa yang berdoa di antara 2 azan, maka tidak ditolak doanya. 2 azan maksudnya adalah azan dan iqamah. Wali bin Khuzaimah an Anasin qala minas sunnati idza qala al muadzin fil fajri hayya 'alal falah qala as-salatu khairum minan naum. Jadi di antara sunnah apabila si muadzin berkata saat azan subuh, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qala as-salatu khairum minan naum setelahnya. Ini di antara sunnah yang ditakrir, dibenarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an-nabi mahdhura anna an-nabiyya 'allamahu al-adzan fa dzakara fihi tarji akhrajahu Muslim. Walakin dzakara takbir fi awwalihi marrataini faqat. Dari Abi Mahdhurah bahwasanya Nabi mengajarkan kepadanya tentang lafaz adzan. Lalu disebutkan di dalamnya tarji.
Tarji itu Pak adalah mengulang syahadatain. Mengulang syahadatain. Berarti kalau diulang syahadatainnya 15 tambah apa Pak? Tambah 4 sama dengan 19. Apakah nanti secara sir ataukah jahar? Ini hampir jarang kita temukan. Padahal ini adalah azannya mazhab Syafi'i. Cuma di sini disebutkan biduni tarbi, tanpa mengucapkan 4 kali takbirnya. Berarti totalnya 17. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian diulangi lagi syahadatnya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti totalnya berapa Pak? 17. Kalau takbirnya dibaca 4 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berarti totalnya 19. Jadi ini 3-3-nya boleh. Kita ulangi Pak. Tarbi apa namanya? Takbir, 4 kali takbir tanpa tarji berarti totalnya 15. Tarji tanpa tarbi berarti totalnya 17. Tarbi plus tarji berarti totalnya berapa? 19. Nah, kalau sekiranya tidak ada fitnah yang muncul, mungkin boleh diselang-seling. Ini plus besok atau lusa ini lagi, agar apa? Agar sunnah hidup. Kalau tidak dijalankan, bisa hilang sunnah tersebut. Wan Anas bin Malik qala umira Bilalun ayyashfa al-adhan wa yutira al-iqamah illa al-iqamah, yakni qad qamatis shalah. Dari Anas bin Malik berkata, umira Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan dan mengganjilkan iqamah, kecuali al-iqamah, yakni qad qamatis shalah, itu digenapkan. Jadi iqamah ini Pak totalnya 11. Kalau adzan tadi totalnya 15, 17 atau 19. Sebagaimana kita ketahui bahwa muadzin Rasulullah itu ada dua, Bilal dan Abdullah ibnu Ummi Maktum. Yang sering mengumandangkan adzan di setiap waktu itu adalah Bilal. Sehingga di Indonesia dijadikan nama Bilal ini untuk apa Pak? Si muadzin. Mana Bilal ini? Mana Bilal? Bilal maknanya adalah muadzin. Namanya dipinjam untuk mereka yang bertugas sebagai muadzin. Apakah itu di saat selain sholat Jumat Pak? Pakai juga? Atau hanya di pas sholat Jumat aja? Mana Bilalnya ini? Nah, ini adalah isti'arah, meminjam kata untuk digunakan kepada yang sesuai dengan nama tersebut. Jadi perintah di sini adalah perintah yang sifatnya fardu kifayah. Jika ada yang menjalankannya, mengerjakannya, maka yang lain menjadi gugur kewajiban. Wa Nabi Juhaifatah qala ra'aitu Bilal yu'adzinu wa tatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa isba'ahu fi udunaihi wa li ibni Majah wa jala isbai'i fi udunaihi wa li Abi Daud law unuqahu lamma balagha hayya 'ala shalah yaminan
washimanan walam yastadri. Hadis ini Pak menjelaskan tentang apa cara Bilal mengumandangkan azan. Pertama dia masukkan telunjuknya ini ke dalam telinganya. Apakah begini ataukah begini? Kan pokoknya ini masuk. Kemudian setelah itu dia nanti menggoyangkan kepalanya plus mulutnya ketika sampai pada hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah gitu. Kemudian nanti setelahnya lagi hayya 'alas shalah. Tidak diputar. Diputar itu maknanya gini. Hayya 'alas shalah. Balik lagi. Hayya 'alas shalah. Jadi menggema kemana-mana suara tidak satu arah. Apa tujuannya ke kanan dan ke kiri ini Pak? Tujuannya agar di daerah sana mendengar suara azan tersebut. Demikian juga arah kiri mendengar suara azan. Karena dulu nggak ada pengeras suara, nggak ada mic. Dinaik di tempat yang tinggi. Kalaupun ada nih Pak, toa gitu, coba arahkan ke sebelah sana, maka yang di sebelah sana itu nggak dengar, nggak mendengar. Kecuali toanya kiri kanan buka belakang, pasti apa? Kena semua sisi-sisi arah tersebut. Tapi hukumnya ini apa? Hukumnya ini sunnah. Kalau sekiranya si muadzin nggak mau dia menoleh kiri kanan di saat hayya 'alas shalah maupun di saat hayya 'alal falah, maka tidak mengapa. Wa an Abi Mahdhura anna an-nabiyya a'jabahu sautuhu fa'allamahu al-adhan. Dari Abi Mahdhura bahwasanya Nabi menyukai suaranya yang indah. Lalu Rasulullah mengajarkan kepadanya azan. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita sepantasnya yang memandangkan azan itu suaranya merdu, tapi tidak mendayu-dayu seperti layaknya penyanyi yang membuat orang ngantuk. Tapi suaranya tegas, karena dia sedang mengabarkan, bukan menginak bobokkan orang. Apalagi dibawa dengan lirik-lirik lagu tertentu. Jadi suaranya merdu, nyaman didengar. Ini membuat orang itu tertarik untuk menuju ke masjid. Wa an Jabir bin Samurah qala shallaitu ma'an nabi al-idaini ghairu marratin wala marrataini bi ghairi adzanin wala iqamah. Dari Jabir bin Samurah menceritakan, aku pernah sholat bersama Nabi, sholat Idul Adha dan Idul Fitri berulang-ulang, tidak sekali atau dua kali, tanpa ada adzan dan tanpa ada iqamah. Tanpa ada juga ucapan as-sholatu jami'ah. Kenapa sahabat ini membawakan hadis ini Pak? Karena di masa Hisham bin Abdul Malik itu dia membuat perkara baru. Apa itu? Mengumandangkan azan dan iqamah di saat sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Wa an Abi Qatadah fil hadisi at-tawil fi naumihim anis shalah thumma adzana Bilalun fa shalla Rasulullah kama kana yasna'u kulla yaumin, rawahu Muslim. Dari Abu Qatadah menceritakan tentang hadis yang sangat panjang tapi dipotong oleh penulis. Fi naumihi, tentang tidur mereka, yaitu tatkala mereka pulang dari perang kemudian kelelahan, lantas mereka semua tertidur
Tidak ada yang membangunkan mereka kecuali terik panas matahari. Di mana yang pertama kali bangun adalah Umar bin Khattab dan dia marah-marah. Saking kerasnya suaranya membuat Rasulullah terbangun. Maka di sini Rasulullah lantas memerintahkan Bilal untuk mengumandangkan adzan. Kemudian Kemudian iqamah. Apa pelajaran yang bisa diambil nih Pak? Pelajaran bagi mereka yang sudah luput waktu atau habis waktu sholat, kemudian baru mau sholat, tetap juga disyariatkan adzan dan iqamah. Tapi ini diperselisihkan oleh para ulama tentang hal ini. Walahu an Jabir anna Nabi ata al-Muzdalifah fa shalla biha al-maghrib wal isya bi adanin wahidin wa iqamatain. Dari Jabir bin Abdullah menceritakan bahwasanya tatkala Nabi mendatangi Muzdalifah, ini malam tanggal 10 Dzulhijjah. Lalu dia sholat di sana di Muzdalifah, sholat maghrib dan isya jamak takhir, di mana maghribnya dia lakukan di waktu isya. Kenapa Pak? Karena dari Arafah menuju Muzdalifah itu sudah sudah masuk maghrib. Karena kewajiban bagi jamaah haji yang wukuf di Arafah itu keluar dari Arafah pas tenggelam matahari. Mereka nggak boleh keluar kalau matahari belum tenggelam. Nah, ketika tenggelam matahari itu menunjukkan sudah masuk waktu maghrib. Maka jemaah haji yang bertolak dari Arafah, mereka nanti sholatnya di Muzdalifah malam tanggal 10. Nah, di sini Jabir menceritakan bahwa Rasulullah itu menyuruh Bilal untuk mengumandangkan adzan 1 kali dan 2 kali iqamah. Adzannya 1 kali untuk 2 sholat dan iqamahnya 2 kali. Ini bagi mereka yang mau menjamak sholat. Apakah jamak itmam ataukah jamak qashar? Mau menjamak saja berarti 3-4, atau jamak plus qashar berarti 3 plus 2. Walahu an Ibnu Umar jama'a bainal maghribi wal isya bi iqamatin wahidin. Riwayat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan Rasulullah pernah menjamak maghrib dan isya dengan 1 kali iqamah. Riwayat Abdullah bin Umar ini seakan-akan ada kontradiksi dengan hadis di atas, yaitu hadis Jabir. Di mana hadis Jabir menceritakan 2 iqamah untuk 2 sholat. Tapi di hadis Abdullah bin Umar ini menceritakan hanya satu iqamah. Gimana nih Pak gambarannya 1 iqamah? Berarti iqamah pas mau sholat maghrib ya. Ketika mau sholat isya nggak perlu lagi nggak perlu lagi iqamah. Maka dalam hal ini yang dikuatkan adalah memakai hadis Jabir bin Abdullah. Nah, adapun yang disampaikan oleh Abdullah bin Umar ini tidak bisa diterapkan. Zada Abu Daud likulli sholatin. Nah, kalau sekiranya ada tambahan seperti ini bagus. Apa itu tambahannya? Likulli sholatin bi iqamah. Yaitu setiap kali sholat dengan iqamah. Berarti sama dengan hadis Jabir. 2 sholat, 2 iqamah. Nampak? Walam yunadi fi wahidatin minha. Ini lagi riwayat yang bermasalah, di mana menyebutkan bahwa
dia tidak mengumandangkan azan di antara dua sholat tersebut, atau dari dua sholat tersebut. Maka dalam hal ini kita lebih memegang hadis Jabir, bahwa si musafir yang ingin menjamak sholat itu dengan azan dan iqamah. Kalau mau menjamak berarti apa? Dengan dua iqamah. Wa Ibnu Umar wa Aisyah taqala qala Rasulullah inna bilalan yu'adzinu bilailin fakulu washrabu hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum. Wa kana rajulan a'ma la yunadi hatta yuqala lahu asbahta asbahta. Muttafaqun alaih. Dari Abdullah bin Umar dan Aisyah, dua sahabat ini meriwayatkan hadis yang sama. Berkata, sesungguhnya Bilal jika mengumandangkan azan di malam hari, maka tetaplah kalian makan dan minum bagi mereka yang mau berpuasa. Kapan stop makan dan minum? Hatta yunadi Ibnu Ummi Maktum, hingga Abdullah Ibnu Ummi Maktum mengumandangkan azan. Berarti tanda masuknya waktu apa, Pak? Waktu sholat subuh, sekaligus orang yang mau berpuasa dilarang atau di stop makan minum. Karena Abdullah bin Maktum adalah pemuda yang buta, yang dia tidaklah mengumandangkan azan kecuali diberitahukan dulu bahwa sudah pagi, sudah terang nih azan, baru dia mengumandangkan azan. Dari sini kita mendapat pelajaran bahwa bolehnya satu masjid itu mengambil dua muadzin. Kalau di masjid tersebut diterapkan dua kali azan subuh. Wa Ibnu Umar anna Bilalan adzana qabla al-fajri fa amarahu an-nabiyyu ayyarji'a fayunadi ala innal abda nama. Dari Abdullah bin Umar menceritakan bahwasanya Bilal mengumandangkan azan sebelum waktu subuh masuk. Lalu Nabi memerintahkan untuk mengulang. Tapi hadis ini apa, Pak? Hadis ini dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Hammad bin Salamah. Ini ditolak, periwayatannya diingkari oleh Imam Ahmad, Abu Daud dan yang lainnya. Sekaligus berselisih dengan apa? Dengan hadis sahih sebelumnya, di mana Bilal mengumandangkan azan di malam hari itu tujuannya apa, Pak? Mengingatkan manusia agar bersiap-siap untuk salat subuh. Siap-siap untuk sahur. Karena sebentar lagi batas akhir makan mendekati. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah idza sami'tumun nida faqulu mislama yaqulul muadzin. Dari Abu Sa'id bercerita bahwa Rasulullah bersabda, apabila kalian mendengar suara azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh si muadzin. Tapi hukumnya ini sunnah, Pak, tidak wajib. Karena Rasulullah pernah mendengarkan azan, tapi dia melakukan kesibukan yang lain, bukan menjawab muadzin. Ketika si muadzin berkata Allahu Akbar, kita ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Timbul pertanyaan sekarang, gimana kalau sekiranya di RT kita atau di rumah kita ada 4 masjid, di mana satu waktu mereka sama-sama mengumandangkan azan.
Dalam satu RT ada 4 masjid, Pak. Yang mana yang kita jawab ini? Maka kalau sekiranya Bapak bisa menjawab semua, alhamdulillah itu adalah kebaikan. Tapi kalau Bapak mau mencukupkan hanya satu saja, yang masjid yang terdekat saja, silakan. Karena Rasulullah ikat di sini, idza sami'tum, jika kalian mendengar. Jika kalian mendengar, maka jawablah. Kecuali nanti pada lafaz hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Disebutkan dalam riwayat di bawah. Wali Muslim an Umar fi fadli qawli kama yaqulul muadzin kalimatan siwa selain hayya 'alatain. Fayaqul la haula wala quwata illa billah. Ketika si muadzin mengumandangkan hayya 'alas shalah, apa artinya, Pak? Marilah menuju salat. Kita dipanggil untuk mengerjakan salat. Kita jawab apa? La haula wala quwata illa billah. Apa artinya ini, Pak? Tidak ada daya dan kekuatan untuk memenuhi panggilan si muadzin kecuali dengan pertolongan-Mu, ya Allah. Ini luar dalam sekali maknanya. Bahwa kita bisa berjalan kaki, bisa memenuhi panggilan azan, itu adalah pertolongan dan kemudahan dari Allah. Bayangkan, Pak, tukang-tukang itu, apalagi yang kerja di masjid, kerja di dalam masjid, di emperan masjid, azan berkumandang, dia tidak sanggup melangkahkan. Banyak alasannya, najis, kotor lah, dia nggak sanggup memang, karena nggak ditolong, nggak diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak berbusa mulutnya nyampaikan ke tukang-tukang itu, enggak. Mereka apa? Tidak ada pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada daya dan kekuatan untuk memenuhi panggilan si muadzin salat kecuali billah, pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita adalah makhluk yang lemah, Pak. Khuliqal insanu dha'ifa. Belum lagi musuh internal, musuh eksternal kita menghalang-halangi untuk mengerjakan kebaikan. Coba bayangkan pas azan subuh, Pak, udah tidur lagi aja. Baru kita melek, itu sudah dibisikin sama setan, komatnya masih lama itu. Sudah komat lagi, dibisikin lagi. Kalau si fulan jadi imam itu bacaannya panjang, tenang aja. Lanjut aja lagi tidur. Kita tidur lagi. Masih ada waktu kok, belum terbit matahari. Kita tidur lagi sampai jam 8, jam 9 baru kita bangun. Siaga 24 jam setan itu, Pak, untuk apa? Menggelincirkan kita. Melek saja kita sebentar, langsung dia datang apa? Membisikin, menghalang-halangi kita untuk mengerjakan salat. Nah, jadi kalau sekiranya bisa menjawab seluruh seruan azan, maka silakan. Kalau nggak sanggup, ya jawab yang terdekat saja. Lantas bagaimana si muadzin nih yang mengumandangkan azan? Maka tidak perlu dia menjawab. Cukuplah dia memiliki keutamaan-keutamaan yang lain. Yaitu nanti dia panjang lehernya di hari kiamat. Karena kalau azan kan teriak, Pak, naik ke atas. Al-jaza'u min jinsil amal. Cukuplah keutamaannya, Pak. Orang-orang yang mendengar azannya itu sebagai pemberi syafaat untuknya kelak di hari kiamat. Wan Utsman bin Abil As annahu qala ya Rasulullah ij'alni imama qaumi. Qala anta imamuhum waqtadi bi afihim wattakhid mu'adzinan la ya'khudhu ala adzanihi ajra. Dari Utsman ibni Abil As bahwasanya Rasulullah berkata kepadanya,
Ija'alni imama qaumi, jadikanlah aku pemimpin kaumku. Maka kata Rasulullah, kamu adalah pemimpinnya. Kemudian kata Rasulullah, wattakhid, ambillah seorang muadzin untuk mengumandangkan azan salat yang tidak mengambil upah, mengambil gaji dari azan yang dia kumandangkan. Tentang hal ini Pak, para ulama berselisih panjang lebar. Apakah boleh si muadzin memasang tarif tertentu, tugas dia sebagai muadzin gitu, ataukah tidak boleh? Karena zahir hadis ini melarang mengambil muadzin yang dia memasang tarif. Ujroh itu Pak ada ada, saya sekali azan 10.000 ya. Selama saya azan di sini sebulan kasih saya 1 juta ya. Ini namanya apa? Tarif. Beda kalau sekiranya dia dikasih beberapa gitu, tanpa harus ada ketentuan tertentu. Sebagian ulama lagi membolehkan, terlebih kalau sekiranya si muadzinnya ini nggak ada kerjaan lain, yaitu untuk menafkahi dirinya atau keluarganya, maka mimbabil aula untuk diberikan. Sebagaimana apa? Guru-guru ngaji itu diberikan upah karena dia mengajarkan Al-Quran. Nah, kita cukupkan. Barangkali ada yang bertanyakan Pak, silakan. Azan menyesuaikan waktu istirahat itu tidak tepat. Kalau iqamah menyesuaikan jam istirahat itu boleh. Iya, iqamah. Apalagi di sekolah, maksudnya ruangan tertutup gitu, maksudnya lingkupnya terbatas, maka azannya mungkin ngikut warga setempat gitu atau masjid yang sudah ada. Nanti iqamahnya tinggal nunggu pas jam istirahat. Karena nanti orang bingung Pak, apalagi yang tinggal di sekitaran sekolah di situ, kok ini baru azan? Yang tadi itu azan apa? Bingung, membuat orang bingung. Nama yang lain? Kalau hujan deras gitu, nggak memungkinkan si suami untuk ke masjid, pengennya mereka berjamaah berdua suami istri di ini. Siapa yang memandangkan iqamah? Ya yang memandangkan iqamah mungkin suaminya. Karena syariat adzan dan iqamah itu untuk laki-laki, bukan untuk perempuan. Nah, dia juga yang adzan, kalau dia mau adzan gitu sekaligus dia iqamah, dia juga jadi imam plus nih. Yang lain? Salat malam di sepertiga malam terakhir ya. Mungkin bisa di jam 3 gitu, atau di jam 3:30 bisa. Di sini nggak ada Pak yang mengganggu orang. Apa? Belum dimaklum. Ya dia dia ada sudah di situ. Enggak nginap di masjid, dia ada rumah sendiri, bukan ashabus sufa dia. Dia nginap di rumahnya, kemudian datang ke situ, ada yang nonton, kemudian pas waktu subuh masuk dengan munculnya fajar shodiq,
itu nanti dikabarkan kepadanya. Nah si Bilal nanti yang kerjanya mendatangi Rasulullah kalau dia belum datang. Karena iqamah nanti ada hadisnya, iqamah itu adalah hak imam. Kapan imam membolehkan iqamah baru si muadzin iqamah. Nah, ada tugas masing-masing. Jadi bukan si muadzin seenaknya nggak ada imam, ayo kita qomat aja. Imamnya masbuk, paham? Ini haknya apa? Haknya imam yang menentukan kapan iqamah, kapan. Kalau azan itu haknya si muadzin. Dan demikian Pak, subhanakallahumma wa bihamdika.